Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kembali lagi kita hari ini ketemu pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Gimana makin hari makin seru. Hari ini kita spesial akan lebih peduli kepada para mama karena kita bahas mengenai kanker payudara. Nah, ya, jadi kita bahas yang serem-serem aja kali ini ya. Serem ya, ya pastinya kalau buat mama ini serem sekali karena kenaikan kasusnya dari penyakit kanker payudara ini di Indonesia cukup tinggi dari tahun ke tahun, Pak Nyoto, sampai 35% kenaikannya per tahun. Iya, jadi memang kalau jenis-jenis kanker yang paling banyak diderita orang Indonesia itu urutan pertama memang kanker payudara. Habis itu kanker serviks, habis itu kanker paru-paru, kanker hati atau kanker liver ya. Kemudian kanker nasofaring, ya, pita suara, kanker usus besar, kanker limfoma, ya, kemudian leukemia, kanker ovarium, terakhir kanker kulit. Itu 10 jenis kanker yang paling umum diderita orang Indonesia. Tapi urutan pertama itu kanker payudara. Gitu. Oh, nanti kenapa kalau kanker payudara menjadi urutan pertama dari jenis-jenis penyakit kanker di Indonesia? Nanti kita akan bahas lebih jauh. Jangan lupa yang ingin berinteraksi bersama kami, mau nanya, mau konsul, boleh di 0815 11 103 103. Jangan lupa juga buat subscribe di YouTube channel kita Ziman Herbal ya. Kita kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, bagi perempuan payudara itu adalah satu mahkota, betul. Jadi paling dibanggakan ya, selain rambut ya. Jadi seseorang akan merasa percaya diri ketika bentuknya payudara itu bagus, begitu kan? Makanya berbagai cara dilakukan oleh perempuan untuk merawatnya. Tapi ternyata mahkota ini pula lah yang menjadi pembunuh nomor 1 bagi perempuan akibat kanker yang terjadi padanya. Nah, kita mesti tahu bagaimana ya biar kita terbebas dari hal tersebut, karena cukup menakutkan ya Pak Nyoto kalau ini dikatakan sebagai pembunuh nomor 1 bagi wanita. Nah, kalau kanker sendiri itu Pak Nyoto, sebetulnya kita pernah bahas ya, kanker itu adalah bertumbuhnya sel yang tidak terkendali, begitu ya? Iya, betul. Nah, tapi ini terjadi di payudara. Oke. Itu sebabnya apa kanker payudara itu, Pak Nyoto? Oke, kita cerita dulu ya tentang stadium ya, tentang kanker payudara ini kan terbentuk ya di payudara, otomatis namanya kanker payudara ya kan. Tapi di payudara itu kan ada yang namanya kelenjar penghasil susu, disebut lobulus. Jadi kanker itu bisa terjadi di penghasil susu atau di lobulus. Tapi bisa juga dari terjadinya kanker itu bukan di kelenjar penghasil susu, tapi di salurannya yang mengalirkan susu itu, atau di saluran duktus yang membawa air susu ke puting gitu ya. Nah, bisa juga di jaringan lemaknya, ikat lemak ya kan. Sebagian besar kan payudara lemak ya. Bisa juga di jaringan ikatnya gitu. Jadi yang menyerang itu kebanyakan besar yang punya payudara kan umumnya wanita ya. Tapi tidak menutup kemungkinan lelaki juga ada yang kena gitu, tapi banyakan yang wanita gitu kan. Dan dari stadium awal sampai stadium 4 itu perkembangannya beda-beda gitu kan. Misal stadium awal gitu kan, kanker payudara itu ada benjolan lah di payudara biasanya kan, karena sel-selnya berkembang pesat secara liar, ada benjolan. Lalu benjolan ini ternyata menyerangnya di pembuluh atau di pembuluh saluran duktus lah ya, atau di kelenjarnya gitu ya. Stadium awal di pembuluh, dan biasanya yang keserang juga kelenjar getah bening atau kelenjar limfe. Lalu kalau udah stadium 1 di situ, nanti kalau stadium 2 itu perkembangannya makin membesar lagi, melebar maksudnya kan. Sel-sel kansernya menyerang ke kelenjar getah bening lebih luas lagi, ke pembuluh misalnya pembuluh kelenjar susunya itu ya, yang memproduksi susu di lobulus ataupun di duktus, itu makin melebar, itu udah stadium 2. Nanti kan dia merambah lagi ke stadium 3. Kalau udah sampai menyebar lagi ke kulit sampai ke dinding payudara, itu udah stadium 3. Jadi kalau udah makin membesar,
perkembangan sel-sel kansernya itu udah stadium 3. Tapi yang berbahaya itu stadium 4. Karena kalau stadium 4 itu biasanya udah metastase itu. Metastasenya biasanya kanker itu berkembang ke paru-paru, ke liver atau hati, kemudian ke tulang, bahkan juga ke otak. Nah, jadi kan kalau bisa kita atasi kanker payudara ini dari stadium awal, waktu masih benjolannya masih kecil, kita mesti cek ini sekedar benjolan atau benjolan tumor jinak atau tumor ganas gitu ya. Sebab kalau udah tumornya ganas, kita harus segera antisipasi untuk meredam agar tidak berkembang dari stadium awal menjadi stadium akhir, kan seperti itu. Penyebabnya apa Pak Nyoto? Kok tiba-tiba cerita stadiumnya ya? Penyebabnya sih banyak ya, karena faktor utamanya kalau secara medis belum diketahui penyebabnya, tapi umumnya itu karena dia punya hormon estrogennya itu over. Kelebihan hormon estrogen. Nah, kelebihan hormon estrogen itu kan kebanyakan dipicu oleh pola makan. Pola makan zaman modern itu kan konsumsi makanan ayam broiler yang suntik gitu ya. Oke, yang banyak zat kimia ya, jadi disuntikan vitamin-vitamin. Ayam broiler itu kan kalau bisa 4 bulan mesti panen. Potong. Ini kalau bisa sebulan udah potong karena pakai suntik hormon, pakai macam-macam ya. Digemukin gitu ya. Iya, ternyata itu memicu keseimbangan hormonalnya terganggu. Nanti kita bahas lagi penyebabnya ya. Oke, jadi salah satunya adalah karena konsumsi yang tidak tepat ya, makanan yang tidak tepat yang banyak mengandung zat-zat kimia, itu bisa menjadi pemicu overnya estrogen. Ya, betul. Yang itu bisa menjadi penyebab penyakit kanker payudara. Oke, nanti kita lanjut lagi 081511103103 masih dibuka untuk Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan Pak Nyoto, salah satu penyebab dari kanker payudara ini adalah overnya estrogen yang diproduksi oleh tubuh, di mana itu salah satu pemicunya adalah kita terlalu banyak memakan makanan-makanan yang banyak mengandung zat tambahan ya. Kayak tadi ada ayam negeri ya, ayam broiler yang itu biasanya mereka dilakukan suntikan, dipercepat penggemukan agar cepat dipanen. Nah, ternyata kandungan-kandungan yang disuntikan di ayam itulah kalau kita makan juga akan berpengaruh terhadap produksi estrogen di dalam tubuh gitu ya. Terus apa lagi? Kemudian ada lagi kan yang kita khawatirkan itu kan bahan yang mengandung phytoestrogen. Kita tahu ya phytoestrogen itu banyak terdapat di kedelai. Sebenarnya kalau kedelainya itu kedelai yang umum ya, bukan GMO, genetically modified organic, itu aman. Tapi kenyataan kita kan kedelai itu impor dari luar negeri, dan impor dari luar negeri itu umumnya kedelainya itu sudah rekayasa genetik. Jadi bahan kedelainya sendiri ya. Jadi bahan baku kedelainya sendiri sudah mengandung phytoestrogen yang sangat tinggi. Makanya bagi wanita yang kebanyakan konsumsi makanan yang banyak mengandung kedelai itu kan biasanya apa ya? Tempe, tahu, kecap, ya kan? Terus apalagi itu? Kacang-kacangan ya, pokoknya kedelai yang import gitu ya. Jarang sih kita sekarang kedelai yang buatan lokal. Katanya yang masih bagus itu. Malah kayak susu kedelai segala itu Pak Nyoto. Iya, tapi itu phytoestrogennya tinggi ya, tergantung kedelainya. Nah, jadi kalau ada orang yang sudah kena kista atomium, saya sarankan berhenti konsumsi makanan yang bahan bakunya kedelai seperti tahu, tempe dan turunannya, kecap dan sebagainya. Termasuk yang udah punya masalah kanker payudara atau ada benjolan di payudara gitu ya. Dan ya otomatis karena kurang makanan yang sehat, karena kebanyakan konsumsi makanan instan atau makanan siap saji, atau jarang konsumsi makanan yang berserat, jarang konsumsi makanan yang mengandung buah-buahan, itu juga memicu masalah kanker payudara. Kemudian ya kedua, kurang olahraga, karena kalau orang yang kurang olahraga itu kan tubuhnya cenderung dingin. Nah, kanker itu mudah berkembang di tubuh yang peredaran darahnya tidak lancar dan suhu tubuhnya cenderung dingin. Tapi kalau orang yang rajin olahraga itu kan suhu tubuhnya cenderung normal gitu ya. Karena lancar ya darahnya ya. Jadi kalau orang yang rajin berolahraga itu ternyata mampu menekan risiko kanker hingga 14%. Tapi ya minimal setiap hari 1 jam lah olahraga tuh baru tertekan sampai 14% risiko kanker. Kalau kayak kita nih olahraga mulut yang banyak Pak Nyoto, ngoceh mulu. Kita kayaknya kelebihan olahraga tapi mulut ya. bukan darahnya, tubuhnya yang panas, otaknya yang panas. Oke, terus kemudian obesitas. Jadi kalau orang yang punya masalah dengan obesitas itu juga punya resiko terkena kanker payudara. Kenapa demikian? Karena orang yang obesitas itu ternyata banyak mengandung lemak di dalam tubuhnya, lemak adiposa. Ternyata lemak adiposa itu memproduksi hormon estrogen.
Jadi kan makin banyak dong, kalau semakin banyak lemak di dalam tubuh kita, semakin banyak estrogen diproduksi karena lemak adiposa itu sebagai salah satu pabrik hormon estrogen itu sendiri. Gitu. Banyak ternyata ya pemicunya ya untuk kanker payudara yang mungkin nggak kita ketahui. Selama ini kan biasanya perempuan tuh katanya banyakin minum susu agar tidak osteoporosis kan gitu kan. Nah susu karena susu sapi itu kita nggak doyan, ya udah susu kedelai kan gitu. Tapi kalau kita nggak tahu apa yang dibikin dari kedelai, apa yang dibikin untuk susu kedelai itu, ternyata bahaya ya. Iya, apalagi kedelainya ternyata susu kedelainya dibikin dari kedelai yang rekayasa genetik. Itu kebanyakan apa, kedelai impor atau lokal yang rekayasa genetik? Saya rasa semua kedelai sekarang itu import ya, jarang yang lokal. Padahal yang aman itu yang lokal gitu. Oke. Kemudian nanti kita bahas lagi deh ya. Baiklah. Tapi aku suka makan itu loh Pak Nyoto, kedelai yang direbus itu loh, yang di abang-abang itu bahaya nggak kalau yang itu ya? Kedelai apa tuh? Kan ada kan kedelai rebus yang di tukang abang-abang jagung, singkong, kan ada tuh. Nggak apa-apa kali ya kalau itu kedelai lokal, masa itu impor sih? Kalau yang murah-murah kan juga lokal kali ya. Murah sih kalau aku jajannya cuma goceng. Iya. Baik, nanti kita lanjut ya setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Barusan ribut ya Nena sama Pak Nyoto nih. Tadi ternyata kedelai rebus Pak Nyoto nggak tahu. Ternyata yang bener katanya kacang bulu. Padahal banyak banget kan ya tukang-tukang rebus ya, tukang jualan apa tuh, jagung rebus, kacang rebus. Saya suka ada kedelai itu, saya sering banget makan itu. Enak sih, gurih Pak Nyoto. Iyalah, kalau lokal nggak apa-apa asal bukan kedelai yang rekayasa genetik gitu itu ya. Aman berarti yang itu aman, ya. Kan yang rekayasa genetik itu yang meningkatkan fitoestrogen. Kemudian nih bisa menyebabkan kanker payudara itu yang pakai bra. Apa namanya kalau bra bahasa Indonesianya? BH. Jadi kalau pakai BH ketat-ketat gitu kutang. Ya. Kutang ya. Itu kalau pakai BH bisa bikin kanker payudara. Ya kalau dia pakai kutangnya super ketat, terus kawatnya itu sampai peredaran darahnya kegencet, akibatnya timbul inflamasi terus menerus, rutin, ya bisa jadi kanker payudara. Oh, jadi sebaiknya kalau pakai BH dikendorin? Bukan, yang bukan dari kawat lah ya. Yang ngeplak gitu. Ada dari kawat. Saya juga nggak tahu karena belum pernah pakai. Itu. Yang itu penyangganya dari kawat. Iya kan, penyangganya dari kawat. Jangan udah penyangganya dari kawat, makainya juga karena kekecilan ya kan. Kenapa nggak digembok sekalian? Dikawatin. Terus udah sakit ya karena pakai BH itu dipaksain. Nah, itu lama-lama jadi cancer karena kan darah nggak terganggu kan ya. Jadi inflamasi terus menerus. Jadi nggak usah terlalu ketat. Iya pilih BH-nya yang nyaman di kulit. Betul. Kemudian tidak terlalu membebani. Iya, jadi pakai gitu kutang yang mahal dikit lah. Tapi memang katanya Pak, dokter juga bilang lebih sehat kalau tidak menggunakan kutang ya. Iya, katanya. Gitu. Yang sering Pak Nyoto. sehat mah gitu terus. Oke, terus lanjut. Kemudian ya kalau yang umum konsumsi alkohol itu memicu kanker apapun ya, nggak harus payudara. Kebiasaan merokok juga memicu kanker apapun ya, termasuk kanker paru-paru kan. Kelebihan gula, bukan diabetes juga pemicu kanker. Itu juga umum bisa lah ya. Kanker payudara misalnya merokok itu. Tergantung ya. Kalau secara medis rokok itu ditakut-takuti bikin kanker payudara, paru-paru, kanker payudara segala macam. Tapi ada juga teman saya yang ngerokok terus ya sehat-sehat aja. Tapi bukan ngajarin loh ya, kalau bisa kita nggak merokok sih gitu kan. Nggak, maksudnya hubungannya apa rokok sama payudara gitu maksudnya loh. Mungkin saat karsiogenik yang ada di situ barangkali ya. Ya mungkin karena kalau orang yang merokok itu mungkin banyak bahan baku kimia yang terhisap ke dalam udaranya, akibatnya orang yang sensitif ataupun rentan bisa terpicu kanker. Nggak melulu kanker paru-paru, juga bisa kanker payudara seperti itu. Katanya stres juga bisa bikin kanker. Kalau itu so pasti. Karena kalau orang yang stres itu ataupun dia punya masalah psikosomatis, itu banyak yang kena kanker payudara, terutama lelaki ya. Laki-laki? Sorry, wanita. Ya, okay. Karena faktor risiko kena kanker itu wanita 100 kali dibandingkan lelaki. Karena lelaki kan payudaranya relatif nggak ada ya. Ada. Memang punya teman dia tidak bertumbuh ya untuknya. Ya, kalau bertumbuh ngeri. Nanti bisa. Iya, ini perempuan apa laki? Gak jelas. Oh ya, terus? Jadi karena faktor psikis yang Mbak Nena bilang itu benar sekali. Jadi orang yang punya masalah kesel sama suaminya karena mungkin suaminya selingkuh, cuma dia nggak berani marah, itu bisa jadi kanker payudara. Karena rasa sakit hatinya dipendam, lama-lama jadi membuat yang rentan mungkin di sel-sel
di payudaranya, baik ya. di daerah lobulus tuh, daerah penghasil kelenjar susu bisa kena kanker di situ, atau di saluran susunya disebut duktus bisa kena kanker di situ. Nah itu akibat dari psikosomatis juga. Terus katanya kalau misalnya ibu menyusui, dia relatively lebih aman daripada ibu yang tidak menyusui ya terkena kanker payudara. Kenapa begitu? Nanti jawab Kita nanti bahas. ya. Jangan lupa subscribe juga YouTube channel kita Ziman Herbal ya. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jadi hati-hati ya para perempuan ya. Seringkali karena ketidaktahuan kita ternyata itu punya potensi yang merugikan di kemudian hari ya, terkena kanker payudara. Masih kita bahas di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Ada nggak probabilitas usia tertentu Pak yang rentan terkena kanker payudara? Ya kalau probabilitas biasanya mereka yang sudah dewasa lah ya, kan jarang anak-anak kena kanker payudara ya. Jadi mereka yang sudah dewasa, paruh baya itu rentan. Tapi tadi yang Mbak Nena bilang itu benar juga, kalau dia itu ibu hamil yang menyusui anak itu risiko kena kankernya lebih ringan atau risikonya kecil ya. Karena dibandingkan orang yang tidak menyusui. Kan ada yang memilih untuk tidak menyusui, atau bahkan ada memang ibu-ibu yang tidak keluar susunya Pak. Ya. Kalau ada yang seperti itu. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau dia itu yang normal sebenarnya dia keluar kelenjar air susunya tapi tidak mau menyusui, itu risiko sebenarnya, ya kan? Karena kan kalau jenis kanker itu yang paling umum ada 4 ya, yang kena di kelenjar pabrik air susunya disebut lobular karsinoma. Karsinoma itu cancer. Jadi lobular karsinoma in situ. Kalau dia ada di saluran pembuluhnya yang membawa air susu ke puting namanya duktal gitu ya, duktal karsinoma itu kanker, duktal karsinoma in situ. Tapi yang berbahaya itu yang invasif Mbak. Invasif itu perkembangannya cepat. Jadi invasif duktal karsinoma itu perkembangannya cepat menyebarnya. Invasif lobular karsinoma itu perkembangannya cepat, maupun sumbernya dari pabrik air susunya ataupun di pembuluh air susunya, itu invasif, itu yang repot gitu ya. Jadi kan kalau bisa kita jangan sampai kena cancer, karena kalau udah kena cancer itu kan kita mesti harus berusaha untuk jangan sampai kita punya stadium cancer itu berkembang pesat. Nah, jadi kan Pak, tadi kan ibu yang menyusui dia kemudian punya potensi lebih kecil dibanding yang tidak menyusui, itu karena apa? Kan kalau sudah secara alamiah wanita itu kan begitu terbentuk pabrik susunya karena dia masalah hormonal, karena sudah melahirkan kan hormonalnya terpicu untuk menghasilkan air susu. Itu kan harusnya dikeluarkan, ya kan? Kalau tidak dikeluarkan air susunya secara normal, kemudian dia punya payudara sering bengkak, lama-lama kan inflamasi. Begitu inflamasi rutin, lama-lama sel-sel yang normal itu menjadi berubah sifat menjadi mutan, bermutasi menjadi sel liar karena inflamasi sering karena mestinya air susunya memang udah harus dikeluarkan untuk bayi, dia nggak mau gitu lah, ya kan? Akibatnya sering bengkak-bengkak, lama-lama ya karena nggak disalurkan kan air susunya, lama-lama bisa jadi punya risiko kena kanker payudara. Termasuk yang Mbak Nena bilang karena faktor psikis itu juga banyak sekali. Jadi faktor psikis memegang peranan, pola makan memegang peranan, kurang olahraga dan obesitas mengandung peranan. Jadi ya kalau kita ingin keluar dari masalah kanker payudara, kalau bisa stadium awal kita sudah deteksi nih. Jadi sering-sering meraba tuh payudara kita, ya kan? Di bagian atas dan di bagian bawah. Ya ada caranya gitu. Memang ya untuk bagaimana mendeteksi ya. Iya, begitu ada jarum jam diputar. Itu biasanya pada saat mau menstruasi kan gitu kan. Kalau terdapat benjolan sekecil apapun kita harus mulai waspada ya. Mulai waspada dan harus merubah gaya hidup dan pola makan dan mentalitas. Kalau benjolannya itu dia kalau yang kanker payudara dia tetap di titik situ atau bisa berpindah-pindah? Kan kadang ada benjolan yang berpindah-pindah karena faktor bengkaknya saluran susu tadi kan Pak. Kalau betul, misalnya, nanti kita bahas kemudian. Oke, baik, nanti ya. Sabar dulu, yang mau nanya boleh 0815 11 103 103. Kita lanjut lagi nanti setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau ngomongin tentang payudara sih memang nggak ada habisnya ya. Karena payudara bisa jadi mahkota, plus juga bisa jadi banyak musuhnya. Kok banyak musuhnya nih?
Iya. Kenapa? Karena banyak yang suka terus mengincar. Ih, ya ampun, dia seksi bener sih. Gitu. Ternyata payudaranya ditambahkan gitu ya. Tapi sekarang banyak sekali yang implan payudara ya Pak. Apakah itu berpengaruh juga pada kanker? Bisa memicu penyakit kanker? Kan biasanya kalau implan itu kan dimasukkan zat silikon ya. Ada yang disuntikan, Iya. ada yang kayak apa? Yang itu kayak karet itu silikon. Kayak apa sih namanya, gel itu ya? Iya, gel. Biasanya silikon itu ya kan. Silikon ya. Ada juga pakai salin atau air garam steril. Cuma whatever sesuatu yang tidak alamiah gitu ya dipaksakan masuk biar kelihatan besar gitu kan. Padahal capek juga kan, tambah berat ya. Tapi mungkin dia menginginkan bentuk yang Iya, bagus bentuk yang ya, bagus. yang nggak kendor Nah, gitu asal kan. silikonnya nggak pecah sih nggak apa-apa. Tapi kalau pecah kan Tapi bisa. itu bahaya nggak sih Pak? Ya kalau tiba-tiba jatuh terus meledak ya kan, jadi kayak. Waktu itu kan pernah ada kan yang Iya. itu Melinda D itu ya. Jadi kalau dia pakai silikonnya bocor itu berbahaya loh, karena silikon itu juga karsinogen, bisa menjadi pemicu kanker kayak payudara kan gitu. Oh. Nah, oleh sebab itu buat mereka yang udah ada cikal bakal benjolan. Oh, jadi Mbak Nena nanya, kira-kira kalau ada benjolan itu yang pindah-pindah gitu ya. Itu Ya, jadi sebenarnya kalau dia cenderung punya masalah dengan benjolan atau tumor jinak atau ganas, kalau yang ganas itu biasanya ada rasa ketidaknyamanan di payudaranya ya. biasanya kalau mau menstruasi kan memang payudaranya bengkak, Iya, nggak itu kan enak biasanya gitu. masistis, ada radang di payudara kalau menstruasi itu umum ya. Tapi pas lagi tidak menstruasi tiba-tiba Ada ada rasa benjolan. sakit, misalnya rasa panas sekali di payudaranya seperti kayak disetrika gitu ya, ataupun rasa sakit yang nyeri, nyut-nyutan tapi tidak menstruasi ataupun menstruasi itu sering muncul. Nah, itu kita harus hati-hati. Jangan-jangan itu cikal bakal dari tumor ganas yang ada di payudara gitu ya. Oke. Jadi tadi cara mendeteksinya adalah dengan melakukan rabaan ya. Dirabaan ternyata pada memang ada payudara. benjolan. Ada benjolan. Ternyata juga menghasilkan ketidaknyamanan di tubuh kita, baik rasa nyeri, rasa nyut-nyutan, rasa panas yang sering hilang tiba-tiba muncul gitu ya, baik kondisinya sebelum atau sesudah menstruasi atau tidak menstruasi itu sering muncul. Nah, kita itu harus waspada diwaspadai, ya kan, itu. jangan-jangan itu nanti cikal bakal kena kanker payudara Ya, gitu. hati-hati nih ayahnya nih gayanya. Sini, periksa dulu. gitu. Ada kankernya enggak gitu. Iya. Modus itu ya. Itu modus banget itu. Ya kan, modus. Oke. Oke. Jadi kalau udah ingin mencegah gitu ya, sebaiknya konsumsi ziman. Karena ziman itu kan mengandung saripati buah-buahan enzimatis. Itu ternyata efektif sekali untuk mencegah kita kena kanker tumor jinak maupun tumor ganas gitu. Jadi kalau kita mau terhindar masalah kanker, ada 3 nih yang paling penting. Pola makan dan gaya hidup kita mesti gaya hidup sehat. Jadi hindari makanan siap saji, makanan instan, dan makanan yang banyak mengandung bahan kimia, ya kan? Kemudian gaya hidup sehat itu wajib olahraga dan tidurnya teratur. Jangan kadang-kadang begadang, tapi keseringan begadang daripada tidurnya, itu gaya hidupnya nggak benar gitu ya. Gaya hidup teratur, olahraga teratur, itu masalah gaya hidup. Jadi itu yang paling penting, ya kan? Yang Terus? ketiga, pola makan, gaya hidup, dan kita mesti butuh suplementasi yang untuk mencegah kanker. Nanti kita bahas berikutnya. Jadi ada suplemen untuk mencegah kanker loh. Nanti kita bahas ya lebih jauh apa sih itu setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, jadi para ayah juga mendengarkan ini sehingga sekarang tahu ya bagaimana membantu dan mengingatkan pasangan masing-masing agar terhindar dari kanker payudara. Karena tersiksanya dari sang mama ini juga pasti akan dirasakan oleh semua anggota keluarga gitu kan. Nah, tadi Pak Nyoto sudah cerita banyak sekali penyebabnya. Kemudian ada beberapa hal juga yang mesti kita perhatikan agar kita terjauhkan dari penyakit ini. Tadi banyaknya ada asupan, ya kan, olahraga, kemudian faktor psikis, plus juga suplementasi gitu. Iya. Suplemen ternyata dibutuhin juga ya untuk mencegah terjadinya kanker di tubuh kita. Suplemen apa itu Pak Nyoto? Nah, ini suplemennya namanya Ziman ya. Ziman ini suplemen yang menarik karena dari saripati buah-buahan, tapi prosesnya itu tidak melalui pemanasan dan diekstraksinya 2 kali atau berganda, kita sebut double ekstrak lah ya. Dan yang menariknya, buah-buahan yang diekstrak tanpa pemanasan, dia masih punya kandungan enzimatis.
Dan yang menariknya menurut Dr. John Bird, ya, Dr. John Bird itu mengatakan bahwa tubuh kita itu kalau dibanjiri enzim itu mampu merubah sel-sel yang tadinya liar bermutasi jadi liar itu bisa kembali normal alias bunuh diri. Jadi sel liar itu apoptosis, bunuh diri, jadi sel sehatnya yang melanjutkan. Tapi syaratnya tubuh kita dibanjiri oleh enzim. Enzim itu saripati buah-buahan ataupun herbal ataupun sayuran yang tidak dipanaskan alias masih raw, masih mentah, masih fresh gitu ya. Jadi kalau kita mau lalap-lalapan misalnya kan, lalapan poh-pohan, lalapan kenikir. Itu suka banget aku, Pak. Ya kan, lalapan apalagi tuh kemangi, ya kan? Daun jambu. Terus apa tuh? Kacang panjang, terong muda. Nah, aduh, itu jadi lapar, Pak. Yuk beli bebek goreng. Boleh, yuk. Nah, kalau bebek gorengnya itu yang dihindari buat orang yang kena kanker payudara ya. Aduh. Kemudian enzimatis itu menurut Dr. John Bird mampu mencegah perkembangan kanker itu menjadi invasif. Jadi kalau nggak repot seperti itu gimana? Ya konsumsi Ziman aja 5 tetes sehari 5 kali. Pokoknya buat orang banjirin yang enzim sudah ya. dibanjirin enzim deh. Udah makan lalapan plus Ziman lagi. Itu menurut Dr. John Bird. Yang kedua menurut Dr. Otto Warburg. Jadi tubuh kita yang dibanjiri oksigen, kanker juga tidak berkembang pesat. Maksudnya gimana banjirin oksigen itu? Nah, dibanjiri oksigen itu kita mesti olahraga tentunya, ya kan? Oke, jadi oksigennya lancar. Jadi ya. menurut Dr. Otto Warburg terpenuhi, nggak kekurangan. Jadi harus dibanjiri oksigen, ya kan? Kedua, harus badan suhu tubuh kita meningkat. Kalau menurut Masashi Saito, dia mengatakan tubuh kita itu kalau cenderung hangat, itu kanker juga nggak berkembang pesat. Kalau pakai baju hangat doang kan terus jadi keringet badannya hangat, iya. itu bisa ngaruh nggak? Bisa ngaruh juga sih. Ngaruh ke? Asal jadi orang yang suka berkeringat itu karena olahraga itu jarang kena kanker. Jadi orang yang jarang olahraga kan jarang keringetan tuh, tubuhnya cenderung dingin. Itu kanker apalagi udah kena itu berkembang pesat. Jadi kita olahraga pernapasan lah ya, yang narik napas dalam-dalam, buangnya cepat, narik napas dalam-dalam. Jadi oksigen kita banyak dalam tubuh dan kita olahraga itu keluar keringat. Nah itu biasanya mampu mencegah kanker itu berkembang. Nggak harus kanker payudara, kanker apapun gitu ya. Nanti kita bahas lagi. Jadi intinya sebetulnya kalau olahraga itu adalah untuk memperlancar pembuluh darah, sebetulnya membersihkan itu dan oksigenasi yang ada dalam tubuh kita jadi terpenuhi dengan cukup. Ya, betul. Oke. Masih ada satu sesi, nanti kita kembali ya setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Minum Jiman Mase, katanya gitu tadi. Iya. Itu ternyata kalau minum Jiman Mase itu bisa bikin kita tubuh kita dibanjiri sama enzimnya antioksidan aktif lagi gitu kan. Itu akan sangat membantu buat sel-sel yang buruk-buruk itu tadi bisa terusir gitu kan, Pak? Iya, betul. Emang kenapa Ziman kok hebat banget? Ya karena kan Ziman itu dari buah-buahan ya, yang memang sudah secara ribuan tahun punya efek terapeutik bermanfaat buat tubuh. Contoh kalau khasiat mengkudu misalnya kan, itu udah dipakai di Kepulauan Tahiti ribuan tahun. Kemudian di India ribuan tahun, di Cina ribuan tahun, di Indonesia juga udah ribuan tahun. Jadi udah teruji lah khasiatnya. Cuma yang menarik mengkudunya ini nggak sembarang mengkudu karena ditanam di daerah yang bebas polusi dan tidak pakai bahan kimia seperti insektisida, herbisida, fungisida, semua racun itu nggak dipakai. Semuanya ditanam dengan bahan organik. Demikian pula tumbuhan berikutnya diantaranya Centella asiaticanya, kemudian kulit magisnya, pegagannya itu ya, kemudian dengan bahan-bahan baku lainnya itu ditanam dengan organik. Jadi benar-benar bahan bakunya aja terpilih, diproses dengan teknologi ekstrak dingin ya. Jadi dia nggak dipakai pemanasan. Kalau bikin ekstrak paling gampang dipanasin deh, direbus saja udah uapnya keluar tinggal dikit, nah itu jadi ekstrak tapi kan udah mati gitu ya. Ini ekstrak dingin prosesnya jadi panjang. Nah jadi kalau buat mereka yang udah punya masalah, ini kayaknya ada benjolan nih, udah nggak nyaman di payudara, ya udah deh coba konsumsi Zimannya rutin, jangan sampai kita stadiumnya itu meningkat, kalau bisa stadiumnya itu berkurang sekaligus menghilang. Jadi ya kita harus satu, olahraga, tingkatkan suhu tubuh, tingkatkan kadar oksigen, perkaya dengan konsumsi enzim, gaya hidup sehat dengan pola makan sehat. Kemudian juga yang terakhir berpikiran yang positif.
Pokoknya Jangan semua negatif. baper-baper dan sakit hati itu buang jauh-jauh, kasih kucing kalau bisa gitu ya. Kalau bisa. Ada catatannya. Kan kalau nggak enak-enak kasih kucing gitu. Oke, jadi Iya. minumnya sehari 5 tetes. Ya, 5 3 tetes kali sampai 4 kali 3 kali sehari. kalau untuk mencegah. Tapi bagi mereka yang ragu, saya nggak mau kena cancer deh, ya sehari 4 kali deh ya. Tapi bagi yang udah termanifestasi, moga-moga jangan sampai stadium akhir baru coba. Kalau bisa stadium awal kita udah deteksi ada, kita konsumsi Ziman, makanan-makanan kita harus makanan sehat atau makanan mengandung enzim, gaya hidup sehat, artinya olahraga teratur, tidurnya juga teratur, hindari pikiran negatif, dan makanannya harus sehat. Hindari deh makanan yang junk food, instan-instan dan sebagainya. Konsumsi Zimannya rutin. Oke. Daripada nanti kita pas dicek, Menyesal di kemudian waduh, hari. ini udah stadium 4, mesti diangkat, operasi mastektomi, habis itu radiasi. Sedih banget sedih ya. banget. Aduh, udah Tapi kalau sakit, udah sedih. sakit seperti itu, tetap konsumsi Ziman agar proses penyembuhannya dipercepat. Oke, Gitu. jadi mulai sekarang minum Ziman ya, biar kita senantiasa sehat. Gampang kalau dicari di mana aja ada, termasuk di radio kesayangan Anda ini, atau di marketplace juga ada. Pak Nyoto, mudah-mudahan Oke. kita semua dan keluarga sehat terus ya Pak Sehat Nyoto ya. terus, betul. Jauh-jauh dari yang namanya kanker, jauh-jauh dari yang namanya semua penyakit-penyakit yang tidak menyenangkan itu. Betul, Yang ada kita pokoknya happy, bisa ikutan lomba lari, Dirgahayu, bisa ikutan gitu ya. Iya, oke, Yoi. selamat ulang tahun Indonesia ya. Betul. Oke, Pak Nyoto, kita pamit. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.